Hanya karena sewaktu SMA Pak Anies pernah lolos beasiswa pertukaran pelajar AFS ke Amerika, itu bukan berarti Pak Anies antek Amerika. Itu justru menunjukkan bahwa beliau memang sudah berprestasi sedari muda. Bisa terpilih jadi ketua kepengurusan ketua OSIS seluruh Indonesia adalah salah satu prestasinya. Hanya karena Pak Anies lolos beasiswa kuliah S2 dan S3 di Amerika, itu bukan berarti Pak Anies antek Amerika. Itu justru menunjukkan bahwa beliau serius dan unggul dalam sisi akademisnya. Hanya karena Pak Anies meraih Gerald Marianov Award, dinobatkan sebagai 100 intelektual publik dunia tahun 2008 dan Young Global Leaders Award tahun 2009, serta banyak lagi penghargaan lain yang diraihnya, itu juga bukan berarti Pak Anies antek Amerika. Itu justru menunjukkan bahwa beliau sudah lama diakui dunia sumbangsih dan kemampuannya. Hanya karena Pak Anies rajin diundang dan bisa berbicara di forum internasional di berbagai belahan dunia, itu bukan berarti Pak Anies antek Amerika. Itu justru menunjukkan betapa dunia internasional menghargai ilmu dan pengalamannya. Hanya karena Pak Anies dan timnya rajin mengkritisi beberapa aspek terkait hilirisasi yang dianggap lebih menguntungkan para pemilik modal, yang oleh para ekonom dianggap sangat menguntungkan Cina, namun merugikan negara kita, itu juga bukan berarti Pak Anies antek Amerika. Itu justru menunjukkan sisi nasionalismenya yang tidak ingin bangsanya dirugikan atas praktik-praktik berekonomi yang kurang sehat dan betapa berkomitmennya beliau pada pasal 33 Undang-Undang 1945 dan sila kelima Pancasila. Jadi alangkah baiknya, daripada kita terus-menerus sibuk memvonis Pak Anies sebagai antek Amerika, lebih baik mulai mau melihat fakta sebenarnya yang terjadi di sekeliling kita, tentang kekayaan alam negeri kita yang terus dikeruk sedemikian rupa, namun justru malah sisakan duka dan air mata anak bangsa. Jadi Anda menyebut hilirisasi, khususnya nikel yang katanya bisa menghasilkan added value 510 triliun rupiah di Indonesia ini, yang digembar-gemborkan ini oleh Presiden Joko Widodo, menurut Anda hanya menguntungkan China. Bisa dijelaskan Pak, dielaborasikan kepada kami. Pertama tentu saja bukan hanya menguntungkan China, kita juga dapat, di tulisan saya jelas ya, kita juga dapat, tapi 90% kira-kira larinya ke China. Nah kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa kita dapat cuan gitu ya, istilahnya CNBC ini 500 triliun itu kan didapat dari ekspor ya. Jadi ekspor memang dahsyat kenaikannya. Namun harus diingat ekspor itu dilakukan sebagian besar oleh perusahaan China yang hasil ekspornya tidak dibawa ke Indonesia. Paling kalaupun dibawa ke Indonesia cuma 1 hari, besoknya dia bawa, dan itu hak mereka memang. Modal punya mereka, pengusahanya dari mereka, ada hak mereka untuk membawa pulang dan tidak memasukkannya di Indonesia. Ini kan strategi bisnis mereka. Nah, bahkan pengusaha nasional pun banyak yang menaruh uangnya di Singapura. Apatah lagi ini perusahaan asing yang 100% modalnya dari Indonesia, dari China, yang mereka bawa ke China. Jadi mudah saja kok kita mengklaim uang orang sebagai uang kita.